Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru PAI, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk mengkaji dan menggali mengenai analisis capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk merancang pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan di kelas masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat untuk memberikan pengajaran, pendidikan kepada putra-putri kita di dalam kelas sehingga mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk terwujudnya belajar Pancasila dan juga profil belajar rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk share script untuk materi merancang pembelajaran subtopik analisis capaian pembelajaran dan merumuskan tujuan pembelajaran. Pada kesempatan ini yang akan kita tuju ya dari kegiatan materi ini, pertama adalah bagaimana Bapak Ibu nanti bisa memahami mengenai karakteristik dan komponen dalam capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu memahami bahwa ATP bukan hanya kumpulan tujuan pembelajaran, tapi juga tonggak capaian pembelajaran siswa dalam mencapai capaian pembelajaran. Nah, di akhir kegiatan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memiliki pengalaman mengenai membuat tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, menganalisis TP dan merangkai ATP berdasarkan capaian pembelajaran dan karakteristik sekolah. Ini ya tujuan dari kegiatan pada materi kita kali ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada materi, di sini saya akan menyampaikan ataupun menampilkan satu studi kasus. Studi kasus di sini mengenai kegiatan perencanaan pembelajaran. Nah, studi kasusnya adalah pertama, Bu Atri telah mengajar di sekolah dasar selama bertahun-tahun. Selain mengajar, beliau juga harus menyelesaikan berbagai tugas administratif di sekolah dan mengikuti pelatihan. Karena materi di mata pelajaran yang diampunya tidak berubah, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu saja untuk siswa barunya tanpa penyesuaian terhadap karakteristik siswa dan tidak melakukan refleksi pembelajaran tahun yang lalu untuk menghemat waktu. Nah, ini studi kasusnya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mari kita awali kegiatan dengan bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Atri tersebut. Silahkan, tentu ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu juga ya. Maka silakan Bapak Ibu bisa berpendapat. Saya berikan 2 menit ya Bapak Ibu untuk menyiapkan pendapat dari Bapak Ibu. Silakan nanti dikirim pendapatnya
melalui chat ya, melalui chat di grup yang nanti disampaikan. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, eh, pada slide selanjutnya kita akan mulai masuk ya pada eksplorasi konsep. Di sini kita akan sama-sama mengkaji ya mengenai dua komponen dulu dari eh, kegiatan ataupun modul merancang pembelajaran ini. Yang pertama mengenai prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Terus yang kedua mengenai perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini mengenai prinsip pembelajaran ada 5 ya dalam kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dalam kurikulum Merdeka prinsip pembelajaran yang dikembangkan ini terdiri dari 5 aspek ya, ada 5 prinsip. Yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik ya. Nah, pembelajaran disusun atau dirancang oleh Bapak Ibu dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat kemampuan peserta didik yang ada di kelas. Sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan model pembelajaran ataupun juga langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Terus yang kedua, inspiratif ya. Prinsip inspiratif ini bagaimana pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan itu menyenangkan dan bermakna sehingga menimbulkan kecintaan para peserta didik untuk terus belajar dan membangun belajar sepanjang hayat. Apalagi untuk kelas 1, 2, 3 ya atau fase A dan fase B. Di sini peserta didik masih dalam proses transisi PAUD ke SD ya Bapak Ibu. Sehingga proses pembelajaran yang pernah dialaminya itu lebih dari 75% dengan bermain gitu ya. Pembelajaran yang dilaksanakan melalui proses bermain. Nah, makanya untuk jenjang di SD pun untuk fase A, Bapak Ibu silahkan buat kegiatan yang variatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga adalah prinsip mengembangkan kompetensi dan karakter. Nah, proses pembelajaran mendukung pada perkembangan kompetensi dan juga karakter peserta didik secara holistik gitu ya, secara menyeluruh. Sehingga betul-betul kompetensi yang dimiliki atau dicapai oleh peserta didik itu beriringan dengan karakter yang betul-betul terinternalisasi sehingga visi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini betul-betul bisa tercapai. Yang keempat adalah prinsip relevan, di mana pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan ya, atau dalam merancang pembelajaran ini melihat konteks lingkungan, budaya, geografi, dan juga karakteristik dari orang tua peserta didik sehingga betul-betul pembelajarannya itu kontekstual gitu ya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang terakhir prinsip berorientasi pada masa depan. Nah, di sini pembelajaran betul-betul diarahkan untuk mempersiapkan kemampuan peserta didik menjalani dan menghadapi kehidupan sesuai dengan zaman yang akan mereka hadapi gitu ya.
Sehingga Bapak Ibu betul-betul membimbing dan memfasilitasi peserta didik itu diarahkan untuk menjadi individu yang siap dalam menghadapi tantangan zaman di masa depan 10 sampai 20 tahun ke depan gitu ya. Nah, ini betul-betul hal yang harus kita sama-sama laksanakan dan juga sama-sama kita dukung ya untuk pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya proses berpikir ya atau kerangka dasar dalam merencanakan pembelajaran. Nah, di sini ada 4 tahapan ya Bapak Ibu. Pertama, memahami capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus mempelajari dulu ya capaian pembelajaran khususnya untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan ini sudah disediakan ya dengan keputusan dari Kepala BSKP ya yang terbaru yaitu nomor 033 tahun 2022. Selanjutnya setelah memahami dan menganalisis capaian pembelajaran, kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Ini nanti kita sama-sama pelajari ya. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah itu Bapak Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan tadi ya. Jadi mau TP mana dulu yang akan Bapak Ibu ajarkan di awal, terus berurutan sampai yang TP terakhir ya pada satu fase, misalkan fase A ya. Dan setelah itu, setelah ATP disusun, Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat RTP ataupun modul ajar. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita lebih dalam untuk mengeksplorasi konsep selanjutnya untuk lebih untuk mengeksplorasi konsep. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan awal ya, awal atau diagnostik sampai di mana Bapak Ibu mengetahui mengenai capaian pembelajaran, terus juga apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memahami capaian pembelajaran, sebagaimana cara Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak Ibu menyusun alur yang logis dari tujuan pembelajaran dan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita mulai dari memahami capaian pembelajaran. Secara definisi, capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Jadi CP ini adalah kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik untuk setiap fasenya, gitu ya, untuk mata pelajaran. Nah, dalam CP ini, Bapak Ibu, kita akan banyak menemukan kata memahami ya, baik itu di fase A, fase B, fase C, sampai juga fase F. Nah, kata memahami dalam capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. Terus menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Jadi kata memahami di sini
atau pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang sederhana atau proses berpikir tingkat rendah ya seperti pada taksonomi Bloom yaitu C2 ya. Setelah mengingat C1 terus memahami C2. Jadi kata memahami pada CP di kurikulum Merdeka eh, itu lebih kemampuan yang lebih luas itu ya Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan taksonomi dari Wikin and Figge ya dalam understanding by design gitu. Selanjutnya naskah CP ini terdiri dari rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional ini menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah siswa mempelajari mata pelajaran. Karakteristik merupakan penjelasan apa yang dipelajari pada mata pelajaran tersebut. Nah, hal ini bisa berbentuk elemen-elemen ya atau domain yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Nah, elemen di sini untuk pendidikan agama Islam terdiri dari 5 elemen ya Bapak Ibu. Pertama Al-Quran dan Hadis, selanjutnya akidah, akhlak, fikih, dan juga sejarah peradaban Islam. Nah, itu untuk pemahaman dari capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ingin saya sajikan ya satu contoh capaian pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam fase A. Nah, dalam capaian pembelajarannya ini untuk fase A, di akhir fase A, siswa nanti diharapkan pada elemen Al-Quran Hadis, peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan mampu membaca surat-surat pendek Al-Quran dengan baik. Nah, selanjutnya dalam elemen akidah, dalam elemen akidah ini, peserta didik diharapkan bisa mengenal rukun iman. Iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung atau Asmaul Husna dan mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya. Pada elemen akhlak, peserta didik terbiasa mempraktikkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dalam ungkapan-ungkapan positif, baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Peserta didik juga memahami pentingnya tradisi memberi dalam ajaran agama Islam. Mereka mulai mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Terus peserta didik juga terbiasa percaya diri mengungkapkan pendapat pribadinya dan belajar menghargai pendapat yang berbeda. Peserta didik juga terbiasa melaksanakan tugas kelompok serta memahami pentingnya mengenali kekurangan diri dan kelebihan temannya demi terwujudnya suasana saling mendukung satu sama lain. Nah, dalam elemen fikih, peserta didik dapat mengenal rukun Islam dan kalimat syahadatain, menerapkan tata cara bersuci, sholat fardu, adzan, iqomah, zikir, dan berdoa setelah sholat. Dalam pemahamannya tentang sejarah, peserta didik mampu menceritakan secara sederhana kisah beberapa nabi yang wajib diimani. Nah, itu ya eh, capaian pembelajaran untuk PAI pada fase A. Nah, selanjutnya kita sama-sama coba analisis ya Bapak Ibu. Kita menganalisis capaian pembelajaran untuk elemen Al-Quran dan Hadis fase A jenjang SD ya. Fase A ini berarti kelas 1 dan kelas 2. Nah, dari aspek konten atau lingkup materi, dari CP yang tadi sudah kita sama-sama lihat, untuk fase A, elemen Al-Quran dan hadis ini, kontennya itu yang pertama mengenai huruf hijaiyah dan harakatnya.
Yang kedua, huruf hijaiyah bersambung. Dan yang ketiga, surat-surat pendek Al-Quran. Adapun kompetensinya adalah yang pertama mengenal dan yang kedua mampu membaca. Ya, itu Bapak Ibu konten dan kompetensi dari CP elemen Al-Quran dan hadis fase A. Ya. Nah, selanjutnya mari kita rumuskan ya tujuan pembelajaran dari CP yang tadi sudah kita analisis. Nah, untuk merumuskan PP ini, Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari tiga alternatif. Nah, alternatif yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Terus yang kedua, alternatifnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, alternatifnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Nah, di sini saya contohkan ya satu rumusan tujuan pembelajaran dari CP PAI fase A ya untuk elemen Al-Quran. Nah, di sini saya memilih alternatif yang ke satu, yaitu merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Nah, tujuan pembelajarannya di sini saya rumuskan siswa dapat mengenali huruf hijaiyah dan harakatnya. Nah, kata yang di highlight warna hijau itu adalah kompetensinya ya, siswa mengenali huruf hijaiyah. Sebentar apa ya. Jadi di sini yang di highlight hijau yaitu siswa mengenali ini merupakan kompetensi ya. Adapun yang di highlight warna kuning ini adalah lingkup materinya. Jadi di sini kompetensi yang ingin dikuasai oleh siswa adalah mengenali dan lingkup materinya adalah huruf hijaiyah dan harakatnya. Ini ya Bapak Ibu satu contoh dari rumusan tujuan pembelajaran dari CP PAI fase A untuk elemen Al-Quran dan hadis. Nah, di sini kita coba lihat ya Bapak Ibu contoh TP dari CP PAI untuk fase A ya. Di sini saya sajikan tiga elemen ya. Ada Al-Quran hadis, ada akidah, dan akhlak. Rumusan TP ini saya adopsi ya dari platform Merdeka Mengajar, khususnya mengenai perangkat ajar, TP dan ATP ya. TP ini disusun ataupun dibuat oleh Pak Ahmad Hashim ya, salah satu kontributor untuk pusat kurikulum ya Bapak Ibu. Nah di sini dari elemen Al-Quran dan hadis, capaian pembelajarannya peserta didik mengenal huruf hijaiyah dan hakatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan kemampuan membaca surat-surat pendek Al-Quran dengan baik. Nah tujuan pembelajarannya sini kita bisa lihat ya yang pertama memahami huruf hijaiyah dan harokatnya, terus huruf hijaiyah bersambung. Terus yang kedua memahami Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Asr, dan An-Nasr, serta Al-Kausar. Ini merupakan surat-surat pendek ya dalam Al-Quran. Nah, alur tujuan pembelajarannya di sini yang pertama adalah memahami huruf hijaiyah dan hakatnya, huruf hijaiyah bersambung.
Dan yang kedua, memahami Quran surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Asr, An-Nasr, dan Al-Kausar. Begitu juga dengan elemen akidah ya bisa Bapak Ibu eh, eh, pelajari lah ya nanti dan kita bisa lebih kembangkan pada diskusi ya di sesi kolaborasi atau ruang kolaborasi. Ini contoh dari merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran mata pelajaran PAI. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya silakan kita sama-sama berlatih ya dalam ruang kolaborasi, dalam kelompok untuk mendiskusikan mengenai bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran mata pelajaran PAI khususnya untuk jenjang sekolah dasar ya, fase A, B, dan C. Silakan nanti dibuat satu kelompoknya 5 orang, Bapak Ibu sama-sama nanti bisa mengunduh ya dokumen analisis CP-nya, nanti saya bagikan linknya. Untuk capaian pembelajarannya bisa Bapak Ibu download nanti di Google Drive ataupun di PMM ya, khusus untuk mata pelajaran PAI. Terus Bapak Ibu nanti rumuskan kalimat tujuan pembelajaran dari hasil analisa tersebut ya dalam diskusi kelompok. Untuk waktu diskusinya silahkan saya beri waktu 10 menit.